Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur di antaranya. Rumah produksi mebel dan 2 rumah warga di Trenggalek ludes terbakar. Polisi tembak 2 residivis pembobol rumah dan toko di Surabaya. Nikmati serunya snorkeling dan keindahan bawah air tawar yang jernih di Tuban. Saudara, seorang pemotor tewas usai menghantam minibus di Jember. Diduga korban kaget dan hilang kendali sehingga menghantam minibus yang keluar dari gang. Pengendara sepeda motor Supadi berusia 41 tahun, warga desa Janti, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, tewas usai menabrak sebuah minibus di Jalan Raya Surabaya, Mojokerto. Tepatnya di desa Bakung, Temenggungan, Kecamatan Balung Bendo, Sidoarjo pada Minggu malam. Kecelakaan bermula saat korban hendak melaju ke arah barat Sidoarjo. Diduga korban kaget dan hilang kendali saat melintas sebuah minibus keluar dari gang. Tabrakan pun tak terhindarkan dan motor korban menghantam bodi depan minibus. Sehingga korban akhirnya tewas seketika, diduga akibat kerasnya benturan di kepala. Sepeda motor atau roda 2 itu dari arah Krian atau dari arah timur ke barat, dan kebetulan berpapasan atau kendaraan R4 itu keluar dari gang menyeberang mengarah ke timur seperti itu. Akhirnya terbentur tabrakan seperti itu. Terus kondisi korban ini apa, luka atau bagaimana, Pak? Untuk kondisi korban, untuk kasat mata itu luka-luka di kepala dan tangan karena bentur bodi mobil dan juga aspal. Sehingga korban sendiri meninggal atau seperti apa? Untuk korban sendiri meninggal langsung di TKP. Kini pengemudi minibus masih dimintai keterangan oleh aparat Polsek Balung Bendo. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, rumah produksi mebel dan 2 rumah warga di Trenggalek ludes terbakar. Luasnya area yang terbakar membuat petugas PMK sempat kesulitan memadamkan api. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa ini. Kebakaran menghanguskan tempat produksi mebel milik Nanang di Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Trenggalek. Api meludeskan bangunan beserta isinya. Besarnya api serta hembusan angin kencang membuat kebakaran dengan cepat merembet hingga menghanguskan 2 rumah di sampingnya. Saat terjadi kebakaran, para pekerja tempat produksi mebel tersebut sedang beristirahat. Proses pemadaman berlangsung lebih dari 2 jam. Selain mengerahkan 2 armada pemadam dan 1 truk penyuplai air dari Trenggalek, petugas juga menerjunkan bantuan pemadam kebakaran dari Tulungagung. Desa Pandean ini, Pak? Ya, kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik. Ini adalah pabrik mebel yang dibuat dari busa-busa. Sehingga tadi sekitar jam 1:30 itu ada kebakaran yang dibuat dari pabrik listrik. Ada berapa rumah, Pak, yang terbakar? Yang terbakar itu ada 3 rumah. Karena informasi yang beredar itu apinya sudah besar. Dan perjalanan kami juga perlu waktu, akhirnya yang sampai ke sini itu 1 rumah sudah terbakar dengan posisi api yang sudah besar, sehingga kami kendalikan karena terbantu oleh angin yang besar menyamping rumah kanan kiri. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Danus Kendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, kebakaran menghanguskan gudang tembakau dan bibit tanaman pertanian di Jember. Warga panik karena gudang berada dekat dengan permukiman.
Sebuah gudang tembakau dan bibit tanaman pertanian di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Jember terbakar pada Minggu malam. Material isi gudang yang mudah terbakar membuat api seketika membesar. Warga panik karena gudang berada dekat dengan permukiman. Meski sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun warga tak berhasil. Sempat terdengar beberapa kali letusan yang diduga berasal dari bambu atap bangunan yang terbakar. Sebelum kebakaran saya lewat situ sebenarnya, tapi belum terjadi kebakaran. Saya balik ke rumah, 5 menit kemudian terdengar kayak suara petasan, kayak kembang api, tapi kok kalau kembang api kan biasanya sebentar ya, itu kok terus menerus nggak berhenti. Akhirnya saya lari ke luar, ternyata itu gudang sudah kebakaran, apinya sudah tidak karu-karuan juga. Terus bangunan apa Bu yang terbakar? Gudang tembakau. Beruntung tim damkar berhasil memadamkan api sehingga tak sempat merambat ke rumah warga. Setelah itu kita berangkat ke sini, ternyata yang terbakar seperti di bawah gudang. Apakah ada korban jiwa? Saat ini belum ada. Terus perkiraan kerugian kira-kira berapa? Perkiraan kerugian kira-kira sama pemilik rumah 100 juta. Akibat kebakaran, gudang dan isinya rata dengan tanah dan kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Kini penyebab kebakaran masih diselidiki oleh kepolisian. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Polisi tembak 2 residivis membobol rumah dan toko di Surabaya. Kami kembali usai jeda berikut ini.